memanjatkan doa, menundukkan kepala dalam rangka bertakarub kepada Allah. Saya akan memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imaman. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an wa halalan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa dakhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana sayyidina ma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan acara berikutnya adalah sambutan sekaligus pengarahan dari Bapak Kasih Penma kepada Bapak Dr. Andes Haji Suryani MAG. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Pok Jawas, Bapak Dr. Andes Sultani, sekaligus narasumber dan materi pada sosialisasi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas yang tergabung dalam Zoom ini, Bapak Ibu Kepala MI Sekabupaten Tulungagung, yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu lewat Zoom meeting di dunia virtual untuk melihat kurikulum Merdeka sesuai dengan KMA 347 tahun 2022. Mudah-mudahan kegiatan kita bermanfaat, bermaslahah untuk madrasah kita. Salam dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan umatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum yang pilihan, prototipe, artinya boleh memilih tahun 2022-2023 ini, yang insya Allah nanti secara menyeluruh akan diterapkan pada tahun 2024. Bapak Ibu, untuk tahun pelajaran baru ini, 22-23, kita diberi pilihan, boleh menerapkan kuritilas bagaimana biasa, atau juga boleh menggunakan kurikulum Merdeka yang terbagi menjadi dua pilihan. Yang pertama, menerapkan kurikulum 13 dengan semangat, dengan ruh kurikulum Merdeka, atau boleh juga menerapkan kurikulum Merdeka sepenuhnya. Oleh karena itu, saya berharap panjenengan mendalami, membaca, mengikuti petunjuk yang ada di KMA 347 itu. Baru kemudian kalau panjenengan sudah melakukan persiapan-persiapan dan tahapan-tahapan sesuai dengan yang diminta, panjenengan bisa mengisi mendaftar sebagai piloting implementasi kurikulum Merdeka tahun 22-23 ini, yang insya Allah nanti akan dijelaskan secara rinci oleh Pak Sultani selaku Ketua Pok Jawas dan narasumber. Sampai itu nanti saya minta Pak Kustur untuk menjelaskan teknis cara untuk mendaftar di PDUM. Ini yang penting untuk kita ketahui bersama. Sekali lagi Bapak Ibu, kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum pilihan yang panjenengan boleh memilih salah satu di antara alternatif yang sudah saya sampaikan tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini saya nyatakan dapat dibuka dan dilanjutkan. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum dilanjutkan yaitu acara berikutnya penyampaian materi atau sosialisasi terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, mungkin terkait teknis tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kasih, yaitu
pendaftaran kurikulum, saya ulang lagi, pendaftaran untuk menjadi piloting madrasah melaksanakan kurikulum merdeka. Apa yang perlu disiapkan secara teknis, Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu bisa mendaftarkan di webnya pdum.kemenak.go.id. Di situ ketika sudah masuk, sudah login, mungkin nanti bisa komunikasi dengan operator. Ada 3 file yang bisa di-download. Yang satu adalah pernyataan kepala madrasah, yang kedua permohonan rekomendasi ke Kementerian Agama Kabupaten, yang ketiga itu adalah rekomendasi kantor Kementerian Agama. Dari ketiga file itu, mohon Bapak Ibu yang 2 file silahkan ditandatangani dan distempel. 2 file itu apa? 2 file itu adalah surat pernyataan kepala madrasah, untuk yang kedua adalah permohonan. Lah yang untuk yang rekomendasi dari kepala kantor itu saya dikirimi berupa file saja. File berupa Microsoft Word begitu dikirimkan ke saya. Kalau untuk permohonan dan surat pernyataan itu berupa PDF dikirimkan ke saya. Kapan batas maksimal? Untuk batas maksimal itu tanggal 15. Tanggal 15 itu adalah pendaftaran. Jadi mohon sebaiknya file-file yang saya sampaikan tadi itu dikirimkan ke saya maksimal tanggal 14 sore. Sehingga ketika nanti Sabtu tanggal 15 pagi TTE sudah ada atau sudah ditandatangani suratnya secara elektronik oleh Bapak Kepala Kantor. Mungkin sekilas teknis untuk pendaftaran seperti itu. File-file yang tadi saya sampaikan itu bisa di-download di pdum.kemenak.go.id. Saya kira mungkin tambah informasi Bapak Sultan. Untuk berikutnya Bapak Ibu, penyampaian sosialisasi terkait implementasi kurikulum merdeka nanti akan disampaikan oleh Bapak Ketua Pokjawas atau narasumber hari ini, Bapak Dr. Andes Sultani MPD. Dan sebelum dimulai, Bapak Ibu, karena kebetulan di sini ada agenda yang bersamaan, saya lift dulu, mungkin waktunya jika mencukupi, saya nanti akan gabung kembali. Bapak Ibu, mari kita simak bersama-sama penyampaian sosialisasi. Nanti untuk berikutnya Bapak Ibu ketika tanya jawab, silakan langsung menyampaikan, unmute, lalu menyampaikan, bisa raise hand, langsung disampaikan kepada pemateri. Saya kira cukup sekian, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Sultani MPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kasih Pendidikan Madrasah Kemenak Kabupaten Tulungagung, yang terhormat Pak Kusnul selaku operator admin Kemenak Kabupaten Tulungagung, Bapak Ibu seluruh yang hadir dalam acara Zoom pagi hari ini yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, di mana kita masih diberi rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga bisa bertemu walaupun lewat Zoom berjarak jauh, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi manfaat kita dan tidak mengurangi pahala kita. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal hasanah. Rahmat dan salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan syafaatnya sampai yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf saya share screen dulu materinya. Mana Bapak Ibu sudah masuk nggih?
Oke. Alhamdulillah. Sebelum kami menyampaikan materi ini, perlu diketahui bahwa memang di di pendidikan kita ini agak sering berubah kurikulum. Maka dari itu apapun kurikulumnya, saya yakin panjenengan semuanya siap untuk melaksanakan itu. Dan untuk ke depan ini kebetulan kita akan menuju pada kurikulum merdeka yang implementasinya kurikulum merdeka ini tertuang pada KMA nomor 237 yang ini tahunnya 2022, dan insya Allah ini nanti akan kami sampaikan secara virtual ini. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa menerima dan sekaligus nanti panjenengan semua bisa memilih mana kurikulum yang akan dipakai di lembaga masing-masing. Cuma mohon maaf, untuk tahun ini, untuk Kemenak masih diberi pilihan. Artinya kita bisa memilih kurikulum Kurtilas atau kurikulum tahun 2013 yang di dalamnya nanti ada materi-materi esensi yang harus kita masukkan. Jadi Kurtilas rasa kurikulum merdeka begitu bisa. Lalu yang kedua menggunakan kurikulum merdeka. Begitu. Bapak Ibu yang kami hormati, ini kebijakan implementasi kurikulum merdeka pada madrasah. Kebijakan kurikulum merdeka pada madrasah. Oke. Madrasah yang dikatakan mandiri berprestasi, gitu ya. Madrasah yang dikatakan mandiri berprestasi adalah madrasah yang memiliki kemandirian berpikir, berkreasi, berinovasi dalam mengelola madrasah sehingga dapat mencapai puncak prestasi madrasah. Mohon maaf Bapak Ibu, di garis bawahi ya, madrasah yang berprestasi adalah madrasah yang memiliki kemandirian berpikir, berkreasi, berinovasi dalam mengelola madrasah. Dan ini nanti akan diberikan pada panjenengan semuanya. Keleluasan ini sebenarnya mulai kita memakai Kurtilas itu. Ya, jadi berpikirnya mandiri, berkreasi secara mandiri, berinovasi secara mandiri. Makanya mulai tahun ini madrasah berhak untuk menyusun soal sendiri, itu lewat gurunya, sehingga tidak lagi soal-soal dalam ujian ini harus disusun oleh orang luar atau orang lain. Karena apa? Yang berhak menilai, memberikan assessment itu adalah guru yang mengajar atau guru yang memberikan materi pada siswa. Maka dari itu inilah yang dimaksud kemandirian baik itu berpikir, berkreasi, berinovasi. Jadi jenengan bebas untuk mengelola madrasah supaya madrasah itu mencapai puncak prestasi. Kita lanjut. Beberapa program Kemenak dalam meningkatkan mutu dan daya saing madrasah. Ini dalam rangka meningkatkan mutu, gitu ya. Kementerian Agama bekerja sama dengan World Bank ini menyelenggarakan program MIKR atau MIKR gitu ya, Madrasah Educational Quality Reform. Ini mulai tahun 2020 sampai dengan 2024. Yang komponennya ini pertama EDM dan RKM. Artinya adalah merupakan tata kelola madrasah itu. Bagaimana menyusunnya RKM, yang RKM ini adalah berbasis dari EDM. Sehingga kalau ini sudah benar,
sudah baik sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh sekolah dan warga sekolah, insya Allah akan menjadi dasar perkembangan madrasah itu pada tahun berikutnya. Yang kedua, Kemenak juga mengadakan program AKMI, Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia. Dan ini sudah mulai dilakukan, sejak 2020. Di samping itu, melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Ya, ini untuk menambah pengetahuan, menambah wawasan, dan tidak terhenti pada saat tertentu, tapi terus berkelanjutan sampai bagaimana guru atau pendidik memperoleh kemampuannya sehingga menjadi guru yang profesional. Yang keempat adalah EMIS Manajemen Data, yang ini memang harus kita lengkapi, kita laporkan secara faktual, sehingga nanti tidak menyulitkan lagi pada madrasah karena apapun sekarang terkait dengan EMIS. Oke, kita lanjut. Kementerian Agama mengembangkan diversifikasi keunggulan madrasah dalam bentuk ini madrasah akademik, ada MA program keagamaan, ada MA kejuruan, ada MA keterampilan. Ini yang di Tulungagung juga sudah ada MA plus keterampilan, antara lain itu MA Ma'rif dan MA Eman 3. Lalu ada madrasah riset. Ini jumlahnya sekian, ini NTS-nya 296, MA-nya 404 lokasi. Oke, lanjut. Implementasi kurikulum pada madrasah. Kurikulum 2013, 100% madrasah telah menerapkan K13. Untuk kurikulum Merdeka, ini akan diterapkan di madrasah mulai tahun pelajaran 2022-2023 pada madrasah percontohan atau piloting, baik itu di RA, MI, MTS maupun MA. Jadi ini masih merupakan piloting. Makanya apa yang disampaikan Pak Kusnul tadi, bahwa untuk pendaftaran, kalau piloting itu mendaftar dulu dengan melengkapi administrasinya, yang diunggah apa, dan ini terakhir tanggal 15. Nah, karena sangat mendesaknya waktu, maka nanti saya berikan ada beberapa pilihan dari KSKK, ini nanti panjenengan berhak memilih. Tidak harus panjenengan pada tahun ini memaksakan diri untuk menerapkan kurikulum Merdeka atau kurikulum prototipe, gitu ya. Kenapa dikatakan prototipe atau prototipe? Karena kurikulum ini masih dalam proses pengembangan, artinya belum sempurna, sehingga dikatakan kurikulum prototipe. Oke, madrasah menerapkan 100% kurikulum mata pelajaran umum dari Kemendikbudristek dengan penambahan mata pelajaran bahasa Arab yang di madrasah ini dipecah, ada Quran hadis, Al-Quran hadis, fikih, sejarah, kebudayaan. Jadi memang apa ya istilahnya, semua materi umum ini dari Dignas, sedangkan untuk penambahan mata pelajaran PAI dan bahasa Arab ini adalah dari Kementerian Agama. Yang ini yang menjadi ciri khas kita sebagai madrasah. Lalu struktur kurikulum 2013 pada madrasah mengacu pada KMA 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah. Sedangkan struktur kurikulum Merdeka pada madrasah mengacu pada KMA nomor 347 tahun 2022 tentang pedoman implementasi kurikulum Merdeka pada madrasah.
Oke, kita lanjut. Bagaimana implementasinya? Ini. Mohon maaf, ini kami harus nyambi memasukkan teman-teman yang masuk belakangan biar bisa ikut begitu. Ini masih banyak sekali yang menyusul. Implementasi kurikulum merdeka di madrasah mengacu pada KMA tadi 347 tahun 2000 tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah. Kurikulum merdeka adalah kurikulum disederhanakan dan bersifat lebih fleksibel sehingga selaras dengan semangat kemandirian madrasah. Nah, saya ulangi, kurikulum merdeka adalah kurikulum disederhanakan dan bersifat fleksibel, lebih fleksibel sehingga selaras dengan semangat kemandirian madrasah. Yang jadi catatan adalah kemandirian madrasah. Itu yang terpenting. Ya. Pemerintah menetapkan kurikulum minimum, prinsip pembelajaran dan asesmen. Madrasah dapat mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai visi, misi, dan sumber daya yang tersedia. Artinya, kurikulum yang disediakan oleh pemerintah ini bersifat minimum. Ya, maka karena minimum, madrasah diberi keleluasaan untuk mengembangkan program kegiatan tambahan yang sesuai dengan visi misi dan sumber daya yang tersedia. Ya, panjenengan ini dimudahkan karena apa? Panjenengan bebas untuk menambah, menyesuaikan dengan visi misi yang ada sehingga kita tidak terlalu terpaku pada apa yang telah ada. Ingin melompat secepatnya, setinggi-tingginya untuk madrasah, maka ini adalah bebas untuk panjenengan semua. 2, madrasah dan pendidik memiliki keleluasaan untuk mengorganisasikan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa dan konteks lokal. Nah, gurunya, madrasahnya ini diberi keleluasaan. Bagaimana mengatur, menata, skenario pembelajaran sehingga pembelajaran yang diberikan oleh pendidik ini betul-betul sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks lokal. Konteks lokal artinya apa? Masing-masing madrasah nanti dititik beratkan dikala ada proyek maka harus yang sesuai dengan keunggulan wilayah lokalnya. Enggak, katakanlah kalau di situ itu mungkin banyak home industri pembuatan barang pecah belah atau penggilingan tebu, maka itu anak-anak bisa diajari sekaligus praktek bagaimana cara melakukan home industry itu. Sehingga nanti anak keluar dari madrasah ini punya bekal kemampuan untuk melakukan sesuatu kegiatan yang menghasilkan produk. Oke, lanjut. Pertimbangannya, kurikulum merdeka ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi. Perlu diketahui, kurikulum merdeka itu yang berhak menetapkan satu-satunya hanyalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sedangkan kebijakan implementasi kurikulum merdeka pada madrasah diatur oleh Kementerian Agama ya, dalam KMA 347 tadi tahun 2022. Dengan dilakukan adaptasi sesuai dengan pengembangan kekhasan nilai-nilai madrasah dan kebutuhan pembelajaran di madrasah. Oke, lanjut. Strategi penyelenggaraan pembelajaran pada masa pemberlakuan merdeka diberi pilihan sebagai berikut. 1. Madrasah menerapkan kurikulum 2013 dengan standar isi,
kompetensi inti, dan kompetensi dasar atau KD yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan ini dicetak tebal, kenapa? Dengan memberi kewenangan madrasah melakukan kreasi dan inovasi dalam mengembangkan kurikulum operasional di masing-masing madrasah. Nih, 2. Madrasah menerapkan kurikulum merdeka dengan standar isi dan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memberi kewenangan madrasah melakukan kreasi dan inovasi dalam mengembangkan kurikulum operasional di masing-masing madrasah. Tolong diperhatikan yang dicetak tebal di bawah dan di atas. Masing-masing memberi keleluasaan kepada kita untuk melakukan kreasi dan inovasi. Itu. Jadi pada intinya sebenarnya kurikulum merdeka ini memang untuk memberikan keleluasaan kepada kita supaya dalam rangka mengembangkan madrasahnya ini melakukan kreasi kayak apapun, inovasi kayak apapun, selama itu untuk kemajuan madrasah, untuk pengembangan madrasah, maka diperbolehkan. Jadi tidak dibatasi atau dikebiri oleh kurikulum pusat. Makanya dinamakan kurikulum merdeka. Oke. Kita lanjut. Strategi pelaksanaan K13 di madrasah. Pelaksanaan kurikulum 2013 di madrasah ditentukan sebagai berikut. Standar isi, kompetensi isi, dan kompetensi dasar mata pelajaran selain pendidikan agama Islam dan bahasa Arab berdasar ketetapan dari Kemendikbudristek. Standar isi kompetensi dan kompetensi dasar pendidikan agama Islam dan bahasa Arab berdasar keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019. Implementasi kurikulum RA berdasar keputusan Menteri Agama nomor 792 tahun 2018. Implementasi kurikulum MI, MT, SMA, dan MAK berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 184 tahun 2019. Ini strategi pelaksanaan K13 di madrasah. Kita lanjut. Strategi pelaksanaan kurikulum merdeka di madrasah. Pelaksanaan kurikulum merdeka di madrasah ditentukan sebagai berikut. 1. Standar isi atau SI dan capaian pembelajaran atau CP. Mata pelajaran selain pendidikan agama Islam dan bahasa Arab mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2. SI dan CP mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab mengacu pada keputusan Kementerian Agama ini nomor 347 tahun 2022. Oke, CP adalah kompetensi dan karakter yang akan dicapai peserta didik setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Artinya begini, di dalam kurikulum merdeka ini sebenarnya yang dititik beratkan pada bagaimana karakter siswa kita ini betul-betul menjadi pembelajar atau apa istilahnya seorang siswa yang Pancasilais dan rahmatal lil alamin. Artinya nanti pada kurikulum ini titik beratnya lagi adalah di karakter. Dan itu nanti capaiannya itu pada 1 tahun. Jadi capaian pembelajaran ini adalah pada 1 tahun, bukan lagi nanti per semester. Oke, kebijakan pemberlakuan kurikulum merdeka di madrasah. Ya, 1.
Kurikulum Merdeka diterapkan pada RA, MI, MTS, MA, dan MK secara terbatas pada madrasah, percontohan atau piloting mulai tahun pelajaran 2022 sampai 2023 berdasarkan ketetapan Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Pada tahun pertama diterapkan pada peserta didik RA usia 4 sampai 5 tahun. Sedangkan untuk kelas MI kelas 1 dan 4. Lalu untuk MTS kelas 7, untuk MA MAK kelas 10. Sedangkan peserta didik kelas 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 dan 12 masih menggunakan kurikulum 2013. Pada tahun kedua diterapkan pada peserta didik RA usia 5-6 tahun, untuk MI 1245, untuk MTS 78, untuk MA MAK 10-11. Nah, pada tahun ketiga peserta didik diterapkan RA ini usia 4 sampai 6 tahun. Jadi kalau yang pertama 4 sampai 5, yang kedua 5 sampai 6, yang ketiga 4 sampai 6. Kelas untuk MI 1 sampai 6, kelas untuk MTS 7 sampai 9 dan MA MAK 10 sampai 12. Berarti untuk tahun ketiga maka sudah semuanya harus menerapkan kurikulum Merdeka. Oke, lanjut mekanisme pelaksanaan kurikulum Merdeka di madrasah. Madrasah secara mandiri melakukan persiapan implementasi kurikulum Merdeka. Madrasah menyusun dan mengembangkan kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan sesuai visi, misi, tujuan, dan kekhasan madrasah. Kurikulum operasional adalah kurikulum dokumen 1 yang disusun oleh madrasah. Ya, dokumen 1 saja. Gitu. 3, madrasah yang sudah siap menerapkan kurikulum Merdeka mengajukan usulan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. Lalu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota mengusulkan pelaksanaan kurikulum Merdeka pada Kanwil. Kanwil mengusulkan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk mendapat penetapan. Lalu Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menetapkan madrasah sebagai pelaksana kurikulum Merdeka. Oke. Madrasah yang telah ditetapkan sebagai pelaksana kurikulum Merdeka dapat memilih 2 pilihan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka sebagai berikut. Ya, ini masih diberi pilihan. 1, menerapkan beberapa bagian dari prinsip kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan. Misalnya, menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai kokurikuler atau ekstrakurikuler dengan konsekuensi menambah atau merelokasi jam pelajaran. Menerapkan pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik. Bapak Ibu yang kami hormati, ini pilihan pertama. Jadi panjenengan bisa memilih ini ya, tanpa mengganti kurikulumnya tetap Kurtilas, tapi di sana menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai kokurikuler. Nah, jadi boleh saja panjenengan tetap menggunakan Kurtilas, tapi di sana ditambahkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke. Yang kedua, menerapkan kurikulum Merdeka dengan pengembangan berbagai perangkat ajar oleh satuan pendidikan. Oke. Kita lanjut. Jam pelajaran JP diatur oleh pusat per tahun. Bukan per minggu. Cuma keuntungan kita
Madrasah dapat mengatur jam pelajaran setiap minggu atau mingguan, 2 mingguan, 3 mingguan, bulanan, atau bahkan secara blok materi. Pertimbangannya untuk efektivitas pembelajaran, mewujudkan pencapaian pembelajaran. 2. Target JP untuk 1 tahun bisa dicapai kurang dari 1 tahun. Jadi tidak harus target JP itu diselesaikan 1 tahun penuh, tidak. Tapi target JP ini bisa dicapai kurang dari 1 tahun. 3. Madrasah akan lebih fleksibel merencanakan model pembelajaran dalam mewujudkan capaian pembelajaran. Ya, ini model-model pembelajaran. Ini madrasah fleksibel. Ya, semakin gurunya kreatif inovatif, maka yakin model pembelajaran yang digunakan akan semakin banyak dan akan mempermudah anak menerima pembelajaran. 4. Model pembelajaran dapat konvensional, kolaborasi, beberapa mapel untuk satu tema yang sama, berbasis proyek, pembelajaran blok, dan sebagainya. Artinya, kalau dulu tematik itu hanya di kelas rendah MI, sekarang di MI kelas atas itu bisa dilakukan tematik. Artinya ini namanya adalah konvensional kolaboratif. Jadi beberapa mapel yang temanya sama, maka itu bisa dilakukan 1 kali pembelajaran. Karena begitu tema itu diajarkan pada siswa, sudah menguasai beberapa mapel. Nih, jadi tematik untuk di kurikulum ini bisa dilakukan di kelas manapun, tidak harus di kelas bawah. Oke, kita lanjut. Struktur kurikulum Merdeka RA. Pembelajaran intrakurikuler RA, mohon maaf ini RA-nya tidak ada, kita lewati saja begitu. Sekarang di MI. Struktur kurikulum Merdeka atau SKM Madrasah Ibtidaiyah atau MI. Ini adalah struktur kurikulum minimal yang diberikan oleh pusat kepada kita. Contoh, Al-Quran Hadis kelas 1 ini 72. Dalam kurung 2 ini artinya dalam 1 kali pertemuan 2 jam pelajaran. Kelas 2-nya 72. Kelas 3, 4, 5, 72, sedangkan kelas 6-nya adalah 64. Kenapa kok enggak sama? Karena kelas 6 minggu efektifnya tidak sama dengan 1, 2, sampai 5, sehingga jumlahnya hanya 64. Ini hanya jamnya 2 pelajaran, 2 pelajaran. Oke. Ini kurikulum, struktur kurikulum MI. Kita lanjut, MTS tidak perlu, MA tidak. Ini juga tidak, oke. Madrasah ini satu jenis perkaranya seni dan sudah didik, oke. Jumlah total pusat. Ini penjelasan untuk struktur Merdeka pada MA. Kegiatan pembelajaran di madrasah. Oke. Proses pembelajaran di madrasah merupakan satu kesatuan aktivitas yang saling terpadu meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian atau asesmen pembelajaran. Perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk merancang kegiatan pembelajaran agar berjalan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Perencanaan ini disusun secara sederhana, simpel, dan mudah dilaksanakan. Salah satu bentuk perencanaan pembelajaran berupa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Ya, sudah biasa itu. Lalu pelaksanaan pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar dengan memperhatikan prinsip 1, penguatan pola pembelajaran religius. Saya ulang, pola
penguatan pola pembelajaran religius dengan menjadikan nilai-nilai akhlak dan pemahaman yang moderat sebagai inspirasi cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak pada proses pembelajaran. 2. Menerapkan pembelajaran aktif dan pengalaman langsung peserta didik. Jadi bukan hanya tekstual, tapi kontekstual. 3. Berbasis perbedaan individual dengan memperhatikan 4 tipe belajar, yaitu tipe auditori, visual, kinestetik, dan campuran. Yang keempat, sesuai kebutuhan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran akan bermakna bagi peserta didik. Oke, kita lanjut. Pembelajaran pada madrasah berasrama. Saya pikir tidak ada yang punya asrama ya. Kita lanjut saja ya. Oke. Jenis dan bentuk penilaian. Penilaian hasil belajar peserta didik meliputi ada formatif. Ini yang bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta evaluasi capaian tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua penilaian sumatif bertujuan untuk mencapai hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan. C. Penilaian hasil belajar peserta didik dapat berbentuk tes tulis, praktek, penugasan, portofolio, dan bentuk-bentuk lain yang ditetapkan oleh madrasah. Sekali lagi, ditetapkan oleh madrasah. Oke. Ini pengembangan karakter. Kurikulum 2013 sudah menekankan pada pengembangan karakter namun belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulum. Dalam struktur kurikulum Merdeka, 20-30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila rahmatal lil alamin melalui pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek penting untuk pengembangan karakter karena memberikan kesempatan untuk belajar melalui pengalaman. Experiential learning mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. Struktur belajarnya fleksibel. Oke, lanjut. Pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Kalau di Kemenak, di Kementerian Agama, profil pelajar Pancasila yang rahmatal lil alamin. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Kompetensi untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis untuk menjadi manusia dan produktif di abad 21 memiliki 6 dimensi kompetensi, yaitu mandiri, beriman bertakwa, berkebinekaan global, bernalar, kritis. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Oke. Maaf. Suara yang masuk dan mengganggu. Masih? Oke, sudah ada. Kita lanjut. Tema-tema utama pembelajaran berbasis proyek penguatan profil pelajar Pancasila rahmatal lil alamin. Pemerintah menyediakan 7 tema utama. Ini ya. 1. Bangunlah jiwa dan raganya berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan, suara demokrasi. Pemerintah menyediakan 10 tema yang dapat dikembangkan oleh madrasah dalam penguatan profil pelajar rahmatan lil alamin. Tema itu adalah berkeadapan, keteladanan, kewarganegaraan, dan kebangsaan, mengambil jalan tengah, berimbang, lurus, tegas, kesetaraan, musyawarah, toleransi, dinamis, dan inovatif. Ini 10 yang disiapkan oleh pemerintah. Tema
yang dapat dikembangkan oleh madrasah dalam penguatan profil pelajar Pancasila yang rahmatan lil alamin. Oke. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin dalam bentuk kegiatan kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler dilakukan secara fleksibel dari segi muatan kegiatan dan waktu pelaksanaannya. Maksudnya begini, kegiatan proyek ini bisa dilaksanakan di luar jam pelajaran atau di dalam jam pelajaran dengan menambah jam pelajaran yang ada. Caranya seperti apa? Bisa jadi dengan bertukar dengan guru yang lain. Dengan contoh begini, paginya kita belajar fikih tentang sholat, maka sore harinya praktek sholat itu sudah termasuk pelaksanaan proyeknya. Sore yang pelaksanaan praktek sholat itu sudah termasuk proyek. Jadi untuk proyek ini jangan terkesan seperti proyek pada era yang lalu. Kalau era yang lalu proyek itu sangat sulit. Satu proyek harus menghasilkan produk kan begitu kan kalau dulu ya. Kalau yang ini kita praktek itu proyek. Ada anak diajar karakter, patuhnya sopan santun dan seterusnya, perilakunya terhadap orang lain sopan santun itu juga sudah proyek. Pemerintah menyiapkan beberapa tema madrasah dengan topik yang spesifik dari tema tersebut sesuai dengan tahap capaian siswa. Dalam 1 tahun pelajaran madrasah dapat milih 2-3 tema proyek tersebut. Di atas ini. Oke. Kebijakan terkait pengelolaan tugas guru memperhatikan pelaksanaan merdeka yang dinamis, regulasi dalam beban belajar, linearitas, perlu penyesuaian emis dan simpatika. Ya Bapak Ibu, ini apa yang harus dilakukan madrasah dalam persiapan implementasi kurikulum merdeka? 1. Mengikuti sosialisasi KMA, melakukan bintang persiapan implementasi kurikulum merdeka, dan insya Allah ini bisa bisa dibaca sendiri nih, dan terima kasih, insya Allah sudah selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, itu materi yang bisa saya sampaikan. Namun sebelum kami akhiri, karena nanti jam 10 tepat ini saya harus bergabung dengan MRA, MTSMA untuk sosialisasi ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan, monggo. Ada waktu kurang lebih 3 menit atau 4 menit. Monggo Bapak Ibu. Tidak ada? Mohon izin bertanya Bapak. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Bu Zulfa Bariro, MI Al-Falah Ngebom. Nggih, monggo. Inggih. Tadi disinggung sedikit, langsung saja nggih, mohon maaf menyingkat waktu. Ya. Nggih. Tadi disinggung sedikit bahwasannya ketika kita mau mengimplementasikan kurikulum merdeka itu harus menarik keunggulan apa yang ada di kearifan lokal, begitu nggih? Ya. Nanti jika di area saya ini, di area Ngebong itu kan tidak ada, tadi kan dicontohkan seperti adanya home industry atau apa begitu, misalkan nanti anak-anak diajak ke sana. Nah, kalau di sini kan tidak ada sejenis home industry, itu nanti implementasinya saya seperti apa jika ingin menerapkan itu kearifan lokal, sedangkan di sini tidak ada sejenis home industry atau sejenisnya. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Bu Zulfa, pertanyaan yang cukup bagus, sangat baik sekali. Ini Bapak Ibu, untuk kearifan lokal itu sebenarnya tidak harus home industri dan seterusnya. Melihat situasi kondisi masyarakat sekitarnya itu pekerjaannya apa sih yang mayoritas. Katakan kalau di lingkungan petani, kan itu bisa jadi kan, jadi keunggulan lokal petani gitu ya.
Nah, itu bisa. Jadi kalau di lingkungan nelayan, anak-anak bagaimana diajarkan paling tidak yang keterkaitan dengan nelayan, umpamanya renang, umpamanya anak-anak harus bisa renang, anak-anak harus bisa tahu cuaca, air laut itu pasangnya kapan, surutnya kapan, ikan keluarnya di kala waktu apa, begitu kan. Kalau memang di situ bertani, ya diajarkan tentang hal-hal yang keterkaitan dengan bertani, sehingga dikala selesai melaksanakan atau menempuh pembelajaran di lembaga itu paling tidak anak-anak ngerti cara bertani. Begitu, Bu. Jadi tidak harus home industry. Itu ya. Ya. Mungkin yang lain, monggo. Saya Pak. Nggih, monggo Pak Olik. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sugeng riyadin Pak Sultan. Nggih, sami-sami. Walaupun selo saya oleh. Nggih. Kaitannya dengan Pak, napa tahun penerapan Pak, mohon maaf. Ya. Tadi kan disampaikan bahwa untuk tahun ini masih sifatnya piloting Pak ya. Betul. Nah, terus misalnya lah ya, kami tidak tergolong golongan yang piloting. Ya. Itu apakah di tahun ketiga nanti otomatis akan seluruhnya kurikulum merdeka Pak? Ya. Artinya atau tahun ini walaupun tidak piloting kelas 1 dan 2 sudah harus kurikulum merdeka. Maksud saya tadi agak rancu kaitannya itu. Ya. Dari tahun per tahun itu. Terima kasih Pak, saya kira itu saja. Ya, terima kasih Pak Golik. Begini, apa yang saya sampaikan tentang tahapan tahun itu berdasarkan setat panjenengan. Jadi setatnya kurikulum Merdeka itu katakanlah panjenengan setat 2023. Maka nanti 2024-nya tahap kedua, 2025. Untuk yang sekarang ini tahun ketiga yang harus sudah melaksanakan semuanya, maka yang masuk piloting tahun ini. Bila tidak masuk piloting berarti juga belum. Cuma Pak Golik, sebenarnya kita itu diberi kewenangan tidak daftar, umpamanya ya tidak daftar, karena memang waktunya sangat mepet, tanggal 15 harus sudah kirim dan seterusnya, tapi bisa melakukan kurikulumnya tetap, tapi dengan lebih berkreasi, lebih inovasi, terutama kaitannya dengan nilai-nilai karakter yang menuju pada pelajar Pancasila rahmatan lil alamin tadi. Itu bisa jadi begini, kurikulumnya Kurtilas, rasanya kurikulum Merdeka. Itu insya Allah akan lebih baik karena apa? Dikala kita sudah betul merdeka, kita sudah siap segalanya. Termasuk tadi saya sampaikan begini, target 1 tahun boleh ditempuh tidak sampai 1 tahun. Katakanlah, umpamanya pelajaran apa begitu ya olahraga atau apa begitu, ternyata ditempuh 8 bulan sudah mahir anak-anak. Bolehkah? Boleh. Nah, sisa berikutnya ya untuk menambah bagaimana anak-anak itu lebih mahir terhadap apa yang dipelajari. Sebenarnya kurikulum merdeka itu yang paling mudah, yang kelasnya banyak Pak, karena di situ dicantumkan pembelajaran dilakukan disesuaikan dengan minat bakat anak. Sehingga nanti kalau kelasnya banyak bisa jadi kelas khusus olahraga, kelas khusus fikih, kelas khusus begitu. Nanti kalau begitu memang mudah. Untuk kelas-kelas kita utamanya yang hanya 1 kelas itu memang ya bisanya hanya meningkatkan inovasinya, terus berkreasinya kayak apa. Tapi titik utamanya nanti di karakter. Terus yang kedua, bagaimana anak-anak itu lepas dari pembelajaran paling tidak mengerti, tahu, dan sedikit bisa melakukan apa yang ada kehidupan di sekitar lembaga itu. Sehingga tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi praktisnya anak-anak memiliki. Itu Pak Khalid. Ya Bapak, terima kasih. Terima kasih. Ya, mungkin ada yang lain, monggo. Pak Makrus ini baru tertawa beliaunya, lama sekali tidak jumpa. Sugeng Prihatin Pak Makrus.
Kisah bodoh iki. Ya Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Marilah acara pagi hari ini kita tutup bersama-sama. Namun sebelumnya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan dicatat oleh Allah sebagai amal hasanah fitni wa dunya akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, punten nggih, kula live nggih. Oke, nggih, monggo.